Shalom saudaraku, pesan kebenaran pada video kali ini adalah bagaimana kita dapat menjadi gadis yang bijaksana dan menyambut Tuhan. Sesuai nats Alkitab dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan ke-13. Saudaraku, selanjutnya dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat siapa dan bagaimana menjadi gadis bijaksana. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata, engkau akan mendengar bunyi-bunyi peperangan dan kabar-kabar tentang peperangan. Tetapi janganlah engkau gelisah, karena semua hal ini harus terjadi. Tetapi kesudahannya belum tiba, karena bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan ada kelaparan, wabah, dan gempa bumi di berbagai tempat. Semua itu adalah awal dari penderitaan. Bencana sekarang sedang terjadi dalam jumlah yang semakin banyak di seluruh dunia. Nubuatan tentang kedatangan Tuhan pada dasarnya telah digenapi. Tuhan pasti akan datang kembali. Satu hal yang memenuhi pikiran banyak orang percaya bagaimana kita dapat menjadi gadis bijaksana dalam menyambut kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata, maka kerajaan sorga diumpamakan seperti 10 anak dara yang membawa pelita mereka dan menunggu mempelai laki-laki. 5 diantaranya bijaksana dan 5 bodoh. Mereka yang bodoh membawa pelita mereka tetapi tidak membawa minyak. Tetapi yang bijaksana mengambil minyak dalam bejana mereka bersama dengan pelita mereka. Kita baca dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Kita dapat melihat dari Alkitab bahwa gadis bijaksana mempersiapkan minyak untuk pelita dan dengan tekun menanti kedatangan Tuhan. Pada akhirnya, mereka dapat menyambut Dia dan menghadiri perjamuan di kerajaan surga. Jadi, banyak saudara-saudari percaya bahwa selama mereka membaca secara konsisten, menghadiri pertemuan, melakukan pekerjaan Tuhan dengan rajin, dan menanti dengan tekun, ini berarti mereka telah mempersiapkan minyak seperti adalah gadis bijaksana. Saudaraku, apakah membaca Alkitab, berdoa, dan melakukan pekerjaan Tuhan dengan rajin, menaati hukum Tuhan, bekerja dengan rajin, dan bahkan melakukan perjalanan ke seluruh dunia untuk menyebarkan Injil Tuhan? Saudara, dapat dikatakan bahwa mereka melakukan banyak pekerjaan, menanggung banyak penderitaan yang tidak sedikit, dan dengan tekun menantikan kedatangan Mesias. Menurut gagasan dan imajinasi kita, mereka seharusnya adalah gadis bijaksana yang mempersiapkan minyak. Mereka seharusnya memenuhi syarat lebih dari siapapun untuk menyambut Tuhan dan mendapatkan keselamatan dan kasih karunia-Nya. Saudara, namun apa faktanya? Ketika Tuhan Yesus menjadi manusia dan datang untuk melakukan pekerjaan, orang-orang ini tidak hanya gagal mengenali Tuhan Yesus, tetapi mereka bahkan percaya berdasarkan gagasan dan imajinasi mereka bahwa siapapun yang tidak disebut Mesias adalah bukan Tuhan. Mereka dapat dengan jelas mendengar bahwa firman Tuhan memiliki otoritas dan kuasa, tetapi berdasarkan gagasan dan imajinasi mereka, mereka mengutuk pekerjaan dan perkataan Tuhan Yesus sebagai sesuatu yang bukan berasal dari Alkitab. Saudara, mereka menggunakan ini sebagai pembenaran untuk menyangkali bahwa Tuhan adalah Tuhan sendiri, dan mereka juga memanfaatkan ini untuk menghakimi dan menghujat Tuhan Yesus. Mereka sama sekali tidak memiliki rasa hormat kepada Tuhan di hati mereka. Mereka tidak memahami, juga tidak mencari tahu, menyelidiki hal ini. Mereka bahkan bekerja dengan pemerintah Romawi
untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka dihukum oleh Tuhan. Saudara, dapatkah dikatakan bahwa orang-orang Farisi adalah gadis bijaksana? Mereka hanya menyibukkan diri dengan pekerjaan dan melakukan pekerjaan dengan menjunjung tinggi hukum Taurat Perjanjian Lama, tetapi mereka tidak memiliki sedikit pun pengetahuan tentang Tuhan. Mereka tidak mampu mendengar suara Tuhan. Mereka dapat disebut gadis yang paling bodoh, saudaraku. Kalau begitu, apa yang benar-benar dapat membuat kita menjadi gadis bijaksana? Saudaraku, Tuhan Yesus pernah berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku." Kita baca dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 27. Dan pada tengah malam mendengar teriakan, lihat, mempelai laki-laki datang, keluarlah menyambutnya. Kita baca dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 6. Dari Alkitab, kita dapat melihat bahwa gadis bijaksana dapat menyambut mempelai laki-laki, terutama karena mereka menganggap penting mendengar suara Tuhan. Ketika mereka mendengar seseorang berseru bahwa mempelai laki-laki akan datang, para gadis bijaksana mengambil inisiatif untuk pergi menyambutnya, dan mereka mencari dan menyelidiki. Pada akhirnya, mereka mendengar suara Tuhan dalam perkataan Tuhan, dan karenanya mereka menyambut Tuhan. Saudara, sama seperti ketika sebagaimana dicatat dalam Alkitab, perempuan Samaria mendengar Tuhan Yesus berkata, "Karena kamu telah memiliki 5 suami, dan dia yang kamu miliki sekarang bukan suamimu, perkataan itu jujur." Kita bisa baca dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 18. Saudara, dia kemudian menyadari bahwa Tuhan yang mampu mengetahui dan berbicara tentang segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hatinya. Ia takjub. Dia berseru kepada orang-orang yang ada di sana, "Mari, temuilah seorang pria yang memberitahuku segala sesuatu yang pernah kulakukan. Bukankah ini Kristus?" Kita baca dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 29. Dia mengenali dari perkataannya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang kedatangannya telah dinubuatkan. Dan kemudian ada Petrus. Selama perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan, dia melihat bahwa perkataan yang diucapkan dan pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bukanlah hal-hal yang dapat dikatakan dan dilakukan oleh manusia normal. Dari perkataan dan pekerjaan Tuhan, dia mengenali bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus, Anak Tuhan. Ada juga Nathanael, Yohanes, Andreas, dan lainnya yang semuanya mendengar suara Tuhan dalam perkataan Tuhan Yesus. Mereka menyadari dengan pasti bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan itu sendiri, dan mereka meninggalkan segalanya demi mengikuti Dia. Jadi hanya orang-orang inilah yang merupakan gadis bijaksana. Saudaraku, fakta-fakta di atas membuktikan bahwa tidak semua orang yang membaca Alkitab, menghadiri pertemuan, melakukan pekerjaan Tuhan dengan rajin, dan menantikan dengan tekun adalah gadis bijaksana. Di atas segalanya, gadis bijaksana adalah mereka yang mengindahkan suara Tuhan. Dan ketika mereka mendengar orang lain menyebarkan Injil Tuhan, mereka mampu melepaskan gagasan dan imajinasi mereka sendiri dan menyelidiki pekerjaan Tuhan dengan hati yang mencari dan penuh kerendahan hati. Pada akhirnya, mereka mendapatkan pencerahan Tuhan, mengenali suara Tuhan, dan menyambut Tuhan. Adapun mereka tidak mengindahkan suara Tuhan, yang tidak mencari bahkan setelah mendengar kebenaran diungkapkan, yang tidak memiliki kepekaan, yang hanya dengan keras hati berpegang teguh pada perkataan harfiah dari Alkitab,
dan yang percaya bahwa dengan bekerja keras, dengan mengorbankan diri demi dan memberikan persembahan, mereka akan dapat menyambut penampakan Tuhan. Mereka semua adalah gadis bodoh, dan pada akhirnya mereka akan kehilangan keselamatan dan anugerah Tuhan. Saudara, agar dapat menghindari menjadi gadis bodoh serta ditinggalkan dan disingkirkan oleh Tuhan di tengah bencana, pada saat penting ini, ketika kedatangan Tuhan harus disambut, kita harus menjadi gadis bijaksana dan memfokuskan diri kita pada upaya untuk mendengar suara Tuhan. Ada tertulis dalam kitab Wahyu, barang siapa memiliki telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang diucapkan Roh kepada gereja-gereja, sesuai dengan kitab Wahyu pasal 2 ayat 7. Kemudian, lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan datang, masuk kepadanya dan bersantap dengannya, dia bersamaku. Sesuai dengan kitab Wahyu pasal 3 ayat 20. Jadi saudaraku, kita harus memiliki kepekaan dalam mendengarkan suara Tuhan dalam segenap kehidupan saya dan saudara, seutuhnya, ya. Ini penting untuk kita pahami, saudaraku, agar kita bisa menjadi gadis bijaksana dan masuk di dalam perjamuan Tuhan bersama dengan Tuhan di surga. Saudaraku, demikianlah pesan kebenaran pada video kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.